Akhirnya setelah 2 bulan, 2 bulan, 2 tahun, wah ini betul-betul, ya puji Tuhan, itu antara dua, dia subur atau dia kering. Tapi kita dapat melihat Tian tetap yang sama. Haleluya. Dia tiada yang kurang Tian. Yang di dalam itu nanti kita uruslah, ya. Oke, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Saya coba seperti biasa. Saya mau belajar untuk tidak mau banyak cakap. Ada kawan saya katakan, banyak cakap pun tidak guna kalau orang tidak paham. Betul juga kan? Kamu tidak paham, mengantuk, saya lagi yang penat di depan. Jadi saya mau belajar untuk menyampaikan sesuatu itu dengan to the point. Itu sebabnya saya memperturunkan ini, ya. Orang sampai itu dalam 2 jam, tapi kita sampaikan dalam 15 menit. Isinya tetap, ya. Ya, jadi segala nanti itu dikasih itu semua. Jadi kita mau belajar to the point. Oke, kita melihat itu sebabnya dengan gambar ini kita melihat di balik gambar itu kamu kenal, kan? Kamu boleh melihat, ya. Jadi sesuai dengan judul firman Tuhan, apa dia? 1, 2, 3. Ada yang saya post risalah itu, ya. Tajuknya simple saja, sederhana, ya, supaya cepat. Judulnya itu karena tidak tahu. Itu saja, karena tidak tahu. Jangan kamu pikir karena tidak tahu itu perkara biasa-biasa. Banyak masalah karena tidak tahu. Nah, kita lihat Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus tentang perkara ini. Ini doa Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Ya Bapa, mari kita baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lagi sekali dengan suara yang cukup kuat. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya, kalau mereka itu tahu apa yang mereka buat, mereka apa? Para imam itu, kalau mereka tahu apa yang mereka buat itu salah, mereka tidak akan buat apa? Kalau imam itu, karena ini kan mereka tidak tahu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dimaksudkan di sini para imam-imam, para orang Yahudi waktu itu yang katakan salibkan dia, salibkan dia. Tetapi sebenarnya kalau mereka tahu bahwa mereka buat itu adalah salah, yang mereka mau salibkan itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu, juru selamat. Kalau mereka tahu, apa yang akan jadi? Mereka, ya, betul salah belakang kira, mereka tidak akan salibkan Yesus kalau mereka tahu. Tapi karena mereka tidak tahu, paham? Ada 2 perbedaan. Kalau mereka tahu, mereka tidak salibkan. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka salibkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu ada perkara yang tidak patut, tidak wajar kita lakukan, kita akan lakukan. Karena kita tidak tahu, kita pikir itu betul, rupa-rupanya itu salah. Itulah ada istilah mengatakan, kalaulah aku tahu. Kalau awal-awal aku sudah tahu, aku tidak akan buat begini. Tapi sudah terlambat. Nah, itu sebabnya kita harus, untuk tahu itu kita harus, supaya kita boleh tahu sesuatu, kita harus 1, 2, 3. Kita harus belajar. Kita mau ambil tahu. Kita buat penyelidikan, ya. Jadi kalau ada orang kelihatannya, orang tuduh dia, jangan kita terus hukum dia. Kita siasat dulu, tanya dulu. Jangan dengar satu pihak saja, tetapi kita dengar pihak yang satu juga.
Jangan dengar daripada suami saja, tapi dengar juga daripada sinolin. Contohlah. Iya, bahwa yang suami ini pun merindui, si istri pun merindui. Ya, tidak lama dapat adik. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, ini karena tidak tahu orang ini memberitahu kebenaran apa supaya mereka orang yang mendengar itu tahu agar ada supaya mereka tahu agar ada pengetahuan. Yang tidak tahu itu dia langsung tidak tahulah, tetapi dia diberitahu supaya dia tahu, supaya dia ada pengetahuan. Betul? Kau ini pastor bebelit-belit, cakap terus terang lah pastor begitu. Ini mau jam 4:30 nih pastor. Ya, saya mau ajar kita supaya ada di sini juga. Ya, kita punya otak supaya kita tahu itu menjadi pengetahuan. Dan yang menariknya bukan saja dalam bahasa BM-nya ini, tetapi di dalam bahasa Inggris supaya so they know. Ya, KNOW, kanau. No, ya. Jadi daripada perkataan no itu, maka lahirlah knowledge. Ya. Ada sedikit berbunyi berdengung ya. Oke. Jadi di sini dalam bahasa Malaysianya tahu agar ada pengetahuan, dan dalam bahasa Inggrisnya supaya they know. So they have the knowledge, pengetahuan. Dua-duanya sama. Amin. Jadi jangan malas belajar. Jangan malas mengkaji, menggali. Apalagi kalau ada yang mengajar, ada pemberita firman Tuhan. Dengar baik-baik. Ini bukan jual obat. Ini bukan jual produk yang satu obat boleh merawat 1000 penyakit. Kamu pernah dengar tuh? Ya, macam pernah saya dengar ya. Jadi bahwa tentang apa? Ada punya pengetahuan tentang apa? Kita lihat pengetahuan tentang fakta. Bukan yang dongeng-dongeng. Nenekku bilang, orang dulu-dulu di tempat kami, orang di kampung, kalau jalan itu tidak pasti. Nenekku bilang, itu orang bilang, itu pun orang tuh didengar dari orang lain juga. Kami tidak tahu betul atau tidak, tapi kita mau belajar fakta. Kalau kita belajar mendengar percaya kepada sesuatu dongeng, maka jadi dongeng lah hidup kita. Macam sang kancil dan si buaya. Iya, jadi kita mau belajar tentang fakta. Fakta apa? Fakta kerajaan dunia. Ini kerjaan pula. Fakta tentang dunia. Ya, itu sebabnya anak-anak pergi sekolah, belajar sejarah, belajar tentang geografi, belajar tentang dunia. Mereka perlu tahu. Kalau di Malaysia belajar tentang Malaysia, kalau di Indonesia belajar tentang Indonesia, kan, sebagai rakyat. Nah, dan bukan itu saja, kita juga mau belajar tentang kerajaan. Kenapa spelling itu? Ya, kerajaan Tuhan, ya. Jadi ada dua kerajaan di sini. Kita mesti tahu. Untuk sekarang ini kita ada di bumi, kita belajar. Kita mesti tahu cara hidup di muka bumi ini. Supaya satu, kita boleh hidup aman, kita tahu peraturan. Kedua, supaya kita menjadi saksi. Jangan memalukan anak Tuhan Bapa di sorga. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan memalukan kerajaan sorga. Dan kita juga belajar tentang kerajaan sorga. Ya, bahwa kata Bapa, kata Tuhan Yesus, aku naik dulu ke sorga menyediakan tempat bagimu. Masih ingat? Kau lain nomor berapa? Kau punya tempat tinggal di atas. Ya, sudah disediakan semuanya, tinggal tunggu pulang. Ada nama di sana, ada nomor disediakan. Saya tidak tahu bagaimana. Ya, ini bukan macam hotel di sini. Itu adalah yang terbaik disediakan oleh Tuhan. Oke, lagi seterusnya. Nah, ini di dalam Roma 10, 14, 15 ini saya bacakan, kamu perhatikan baik-baik. Terutama yang berwarna kuning itu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada berapa di sana? Berseru, percaya, mendengar, memberitakan, dan diutus. Itu ada urutannya, ada susunannya. Ya, mari saya susun dia seperti begini. Iya. Yang pertama di sana diutus dari bawah ya. Mesti ada yang mengutus. Mesti ada yang mengutus. Di tempat ini kita sudah sampai ke tahap yang mengutuskah? Untuk menjadi sebuah gereja yang mengutus, itu ada banyak perlu dipersiapkan. Kita mengutus itu artinya memberi, melepaskan. Kita produk dia, ya. Kalau di kilang itu tahu apa istilahnya itu kan? Ada yang QC-nya cek dulu sebelum dia, kemudian apa itu kalau yang keluar itu sudah deliver. Bukan deliverance, itu pelepasan. Ya. Jadi itu untuk mengutus, untuk melahirkan, kita mesti ada produk itu. Bagaimana kita mau kasih jual, kasih ekspor? Ini ekspor, diekspor kalau kita tidak ada punya barang apa-apa. Nah, jadi di bahagian yang mengutus ini, kita ada sesuatu. Seperti yang baru-baru ini, RKC mengutus rombongan daripada RKC pergi ke Tapah Perak, ya. Nah, kemudian yang seterusnya, yang nomor 2 itu memberitakan, ya. Di sini dia diutus untuk memberitahukan, mewartakan. Lagi, yang ketiga, supaya orang boleh mendengar. Kita memberitakan, orang boleh mendengar kabar baik, kabar keselamatan. Dan yang keempat, supaya mereka boleh percaya. Kita sudah sampaikan supaya mereka mendengar dan mereka percaya. Dan yang kelima, mereka berseru. Berseru apa? Memanggil Tuhan. Mereka percaya dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan, yang kritikal di dalam setiap gereja. Kalau gereja tidak mengutus, gereja hanya sibuk di sendiri saja. Hal sendiriannya, hal dirinya, hal gerejanya, tidak peduli orang di luar, tidak mengutus, tidak ada ekspor. Itu kilang apa itu yang tidak mengekspor? Beritahu saya, adakah kilang, adakah serikat yang tidak, dia mau buat kerja untuk mau bisnis, tapi dia tidak menghasilkan. Apa itu? Serikat apa itu? Ya, dia mau bisnis, dia mesti ada hasil. Tapi dia hanya buat kerja, tapi tidak ada yang produknya, tidak ada jualannya. Bagaimana mau maju? Ya, oke. Jadi ingat di sini RKC, puji Tuhan, kilang kita kecil, tapi kita menghasilkan sudah banyak. Ya, bahkan kita sudah utus ke tempat yang secara tidak langsung kita mengutus mereka keluar dan mereka buka gereja. Puji Tuhan. Ya. Jadi selagi mereka bersama dengan kita, kita jaga mereka. Sekarang nanti kalau sudah keluar, itu mereka jaga diri sendiri. Ya. Jadi kita menjadi gereja yang diutus, ya. Dan untuk memberitakan kabar keselamatan, di sini juga ini memberitakan, ini artinya kita juga membuat pelayanan, kesembuhan dan pelepasan. Dan ketika orang mendengar, orang sudah tahu bahwa apa yang dilakukan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan, mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya bahwa sungguh Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Bukan khotbah-khotbah, cakap-cakap saja, tapi sungguh nyata. Maka berseru ini boleh dikatakan mereka juga bersaksi. Mereka berseru mengucap syukur kepada Tuhan, dan mereka akan beritahu kepada orang lain. Betul, di JB itu ada satu grup orang, kelompok yang mereka itu luar biasa sekali. Mereka yang bersaksi. Amin. Karena kita ada something, kita punya ada sesuatu yang kita mau utus, kita hasilkan.
Oke. Nah, di sini cantik telinganya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hari ini kita sudah mendengar. Tadi kan kalau lihat kita undur lagi sekali. Ya. Mana mendengar? Di sini. Di sekarang ini saya memberitakan, menyampaikan, dan kamu di sini dengar atau tidak? Ya. Dengar ini ada beberapa, ada orang dengar tapi tidak mengerti. Ya, ada orang dengar tapi tidak paham, tidak tahu, mungkin melayang-layang dia. Ya, di sana sini dia sempat pergi ke Ion, sampai ke Topen, ya. Tapi tangkap dia, kau jangan jalan-jalan, diam-diam sini. Kalau dia mau keluar jalan, tangkap. Kau diam-diam sini, simpan. Saya katakan begini karena saya pun pernah pengalaman begitu ya. Kadang-kadang duduk di sana, betul kamu tengok saya, tapi pikirannya lain. Ya, orang Kristen terus terang kan. Nah, tapi biasakan, kasih disiplin, kasih latih dia. Ketika kita berpikir dalam beberapa waktu, beberapa menit ini, kau jangan jalan-jalan dulu. Aku belum mau balik Singapura, kau jangan balik dulu pikiranku di Singapura. Ya, contohlah, ya siapa itu? Oke, jadi ini dengar, ya, dengar dan fahami, mengerti apa yang Roh Kudus. Itu sebabnya ketika saya berbicara, manusia berbicara, tapi ketahuilah bahwa di dalam saya dan yang bersama-sama dengan saya, yang berdiri bersama-sama dengan saya ada Roh Tuhan. Ketika kamu mendengar suara saya, dengar juga suara Roh Kudus. Kamu mendengar suara saya dari telinga, tapi kamu akan mendengar suara Roh Kudus itu di hatimu. Amin. Ketika kamu mendengar, itu sebabnya di dalam Mazmur mengatakan, satu hal yang aku dengar, yang aku terima, tapi ada dua hal yang aku terima, yang aku paham. Kamu paham sudah? Artinya kamu dengar satu perkara, tapi ada lagi satu, oh begitu pula. Ya, kamu dengar lain, kamu terima yang lain. Mungkin dua, mungkin tiga. Jadi saya mau kamu aktifkan semua. Kau punya channel untuk menerima. Yang seterusnya, setelah berdoa menerima Tuhan Yesus, masuk ke dalam hati, ya, semua sudah terima Tuhan Yesus. Ini sangat penting ya. Cakap banyak pun kalau belum terima Tuhan, bye-bye, tahu? Ya. Nah, setiap orang percaya harus bertumbuh secara seimbang agar sehat dan kuat. Kamu paham apa maksudnya di sini? Seimbang, balance. Ya, seorang yang percaya harus bertumbuh secara seimbang supaya menjadi sehat dan kuat. Nah, kita di sini di RKC dan kita sekarang bernaung di bawah GAPM. Artian kita ada satu pertubuhan yang sudah didaftarkan dan pusatnya ini di JB. Ini adalah satu gerakan GAPM, itu Global Apostolic Prophetic Movement. Satu gerakan apostolik profetik global, ya. Ini global itu artinya dunia, ya. Nah, jadi kita ini ada RKC adalah sebuah gerakan apostolik dan profetik. Yang diambil apostolik profetik itu diambil dari sini, Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Dalam bahasa Inggris rasul ini ialah apostle. Daripada perkataan apostle inilah diambil apostolik. Ya. Kemudian maupun nabi-nabi. Dari perkataan nabi-nabi inilah diambil perkataan profetik ini. Prophet. Ya, jadi ada dua ini, rasul dan nabi. RKC bergerak di dalam kerasulan dan kenabian. Dan baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kenapa dua ini kita praktikkan? Dengar sini baik-baik. Di dalam Alkitab mengatakan Efesus 4 ayat 11, ini adalah satu package. Ada 5 jabatan. Ada 5, berapa jabatan? 5, rasul, nabi, penginjil, gembala atau pastor, dan ketiga pengajar, guru sekolah Alkitab. Tetapi kebanyakan di gereja sekarang yang mereka praktekkan ada berapa? Apa yang mereka praktekkan? Rasul mereka praktekkan, nabi,
Tapi ini pemberita, ini penginjil. Mereka, kalau orang itu dipanggil evangelis, penginjil, oke, selamat dia. Kalau orang itu dipanggil gembala atau pastor, reverend, selamat. Pendeta, selamat dia. Kalau dipanggil guru di sekolah Alkitab, mereka panggil, kalau di SIB dipanggil guru, atau kalau tidak tahu di Indonesia dipanggil apa dia punya pengajar itu, ya? Ya, dipanggil guru atau pensyarah, lecturer, ya. Tapi di sekolah Alkitab mereka boleh dipanggil. Tapi kalau orang itu dipanggil rasul, Helen, iya, kasihan, kena salib dia, ya. Ataupun Nabi Lydia. Jadi ini dua ini dikucilkan. Dua jabatan ini tidak seperti dianaktirikan, diabaikan. Itu sebabnya saya terus terang katakan, kenapa kebanyakan gereja lemah? Karena mereka tidak praktikkan yang lengkap. Bayangkan ini yang ibu jari dan jari telunjuknya dipotong. Mereka tidak mau ini. Rasul dan Nabi itu dipotong, tinggal 3. Apa yang kau mau buat dengan 3? Kau peganglah. Kalau tidak ada ini, kan susah. Tinggal 3 ini. Hai. Tinggal 3. Saya mau sebagai jemaat di RKC, ya, kamu harus paham. Supaya nanti kalau ada orang nanti datangi kamu, kamu tahu gereja kamu itu sesat, tahu. Mana ada? Ini rasul-rasul, nabi-nabi ini mana ada dalam Alkitab? Kamu harus tahu di dalam Efesus 4 ayat 11 ada bilang. Dari mana kamu belajar ini? Kamu tidak baca Alkitab, ada rasul-rasul, nabi-nabi. Itu sebabnya RKC yang mengetuai untuk memulihkan dan bergerak di dalam kerasulan dan kenabian. Saya ingin katakan lagi, ada orang mengatakan, iblis ya takut kepada semua ini. Pemberita, penginjil. Tapi iblis itu tidak berapa, karena ini menginjil, gembala-gembala, pengajar. Tapi iblis paling takut kepada 2 ini, nabi dan rasul. Kenapa? Nabi ini tukang tengok. Dia boleh lihat. Sementara rasul ini biasanya yang mengusir, tukang tembak, tukang fire. Jadi itu sebabnya iblis paling tidak suka rasul dan nabi ini. Ya. Beritahu, hanya iblis yang takut kepada rasul dan nabi. Katakan, hanya iblis yang takut kepada rasul dan nabi. Jadi kalau ada orang yang takut kepada rasul dan nabi, artinya ya dia berada lah. Oke, itu sebabnya kenapa gereja awal itu cepat meledak, cepat berkembang. Karena mereka praktekkan kelima-lima ini, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Cepat di gereja para rasul. Tapi setelah mereka hilangkan, mereka katakan rasul itu bukan lagi rasul, itu diganti dengan pop. Bah, kamu tahu, sorry ya, itu digantikan sudah pop. Nabi itu janganlah dipakai. Mereka tukar dengan nama-nama yang lain. Jadi itu sebabnya menjadi cacat. Gereja-gereja menjadi cacat. Tidak ada jari ibu jari dan jari telunjuk. Tidak ada. Yang ada jari ini orang udah mau tunjuk. Dia bilang tidak bagus kan? Ya. Tinggal 3 jari. Tapi kita adalah gerakan gereja akhir zaman. Kita mau pulih kedua ini. Kita mau pulihkan kedua ini adalah pistol, ya. Ibu jari dan jari telunjuk ini, rasul dan nabi ini dipulihkan dan RKC bergerak, ya, bersama-sama. Kalau kamu ada tidak jelas, tidak paham, kamu tanya ya. Oke. Saya beri di sini. Tadi kan seimbang. Jadi warna biru ini dan warna merah harus seimbang. Di RKC banyak-banyak kita belajar tentang teologi, tentang firman Tuhan. Tapi saya ajar kamu, beri kamu yang cube, pati ayam. Yang isinya, yang poinnya. Pertama-tama, di dalam BRO itu ialah buah roh. Ya, katakan buah roh. Jadi apabila lain kali saya katakan, bagaimana bro? Bagaimana buah rohmu? Sehat juga buah-buahnya. Jadi di sini ada 9 buah roh, yaitu apa? Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Ada berapa semua? 9. Yang luar biasanya di dalam karunia roh juga ada 9. Yaitu kro. Ya, karunia roh. Yaitu dalam 1 Korintus 12, 8, 10. Yaitu hikmat. Kamu kira ya, hikmat 1. Pengetahuan. Iman. Kesembuhan. Mujizat. Bernubuat. Membedakan roh. Bahasa roh. Tafsir bahasa roh. 9. Jadi 9 harus balance. Ada orang kuat di sini. Pastor, kita mesti jadi orang yang baik-baik. Karunia itu tidak penting. Untuk menyembuhkan mengusir roh jahat itu tidak penting. Yang penting kita orang baik. Jaga kesaksian, pastor. Bagus. Tapi dia hanya bertahan saja. Dia untuk dirinya sendiri saja. Bila diutus keluar jumpa setan, habis dia. Oke? Sementara yang ini dia punya hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan semuanya. Ya. Jangan juga di sebaliknya kita mengutamakan kesembuhan, pelepasan sehingga jalannya pun macam ketam sudah. Ya. Cara dia berkata-kata itu wah besar sekali. Dia saja yang hebat luar biasa, jangan juga begitulah. Bukan kita, tapi roh Tuhan yang di dalam kita. Itu sebabnya saya sangat mengutamakan. Saya tidak mau, saya beritahu awal-awal, tidak mau bagaimana kepun kau boleh lihat bulan dan bintang, kau boleh lihat dasar lautan, tapi kalau tidak ada kesaksian di sini, oi mau tidur dia. Di sini semuanya tiada guna. Kau boleh buat ini semua, tapi kalau tiada kasih, kata Paulus, semuanya tiada guna. Dan sebaliknya juga, kalau ada ini baik-baik saja, tetapi tidak ada power, tidak ada kuasa, juga kurang berguna, tidak berguna. Jadi mesti seimbang. Ada ini 9 buah roh, dan ada juga karunia roh. Kro. Oke? Lagi, ini kasih di dalam 1 Korintus 13, 4 hingga 7. Ini hanya kasih. Kasih itu dia urai di sini. Kasih itu apa katanya? Kasih itu sabar. Nah, itu karena cek lah. Saya mau kita semua, termasuk saya. Saya mau saya dan kamu semua memiliki ini, nilai-nilai ini. Amin. Karena ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, kita jaga kesabaran kita, murah hati, tidak cemburu. Wah, siapa yang tidak cemburu di sini? Ya, tapi cemburu yang baik lah, ya. Cemburu yang kamu boleh kawal, ya. Cemburu yang kalau orang ada, oh dia boleh dapat, Tuhan berkati dia, saya pun mau. Dia ada kereta yang bagus, saya pun tapi bukan mau bertanding-tanding, ya. Jangan kita yang kereta yang rusak-rusak lebih banyak di workshop daripada di jalan. Ada kawan saya, dikatanya, tahu saya udah beli kereta, ini kereta lama tapi antik, bagus sekali katanya, cantik, dia memang sudah kena buat bagus-bagus. Sekali tengok kereta ini lebih banyak di workshop daripada di jalan katanya. Oke, jadi kalau kita mau yang terbaik, ya. Tien dan Nolin, kamu mau yang terbaik untuk si Pawi? Ya, yang fresh, yang segar, yang terbaik beri untuk anak. Kadang-kadang biarlah bapaknya makan yang sisa-sisa, asal anaknya makan yang terbaik. Nah, itu bapak mau supaya kita memiliki ciri-ciri ini. Dan yang ini pula senjata ilahi, ya. Senjata perlengkapan senjata itu dalam Efesus 6:11. Ini adalah nilai, value di dalam diri kita, mesti ada. Dan ini adalah senjata kita, ya. Ada tali pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut memberitakan Injil, perisai iman, topi keselamatan atau topeng keselamatan, pedang roh. Jadi itu balance, seimbang. Selama ini holy fire kita ini tidak pasti. Tapi bila saya merenungkan, memperhatikan, kita ini masih improve. Kita punya ada karunia, ada power, tapi kita juga perhatikan nilai kita, ya. Nilai diri kita mesti seimbang. Kalau tidak seimbang, kamu tahu kalau orang jalan yang singit-singit tuh, halo, apa kabar? Ada yang sebelah berat tipnya. Oke, selamat berjuang. Selesai. Jadi kamu dapat sesuatu, ya.
balance, seimbang, nilai pribadi dan kuasa. Jaga diri, ya. Ambil masa, Tuhan, saya minta Tuhan kasih daripada Tuhan. Yang ini lagi, Tuhan kasih sukacita, damai. Kamu selalu renungkan ini. Kenapa ini ditulis, dicatat di dalam Alkitab? Karena Tuhan mau kita memiliki ini. Kamu bayangkan kalau kita memiliki sifat-sifat yang ini, nilai-nilai ini, inilah nilai-nilai ilahi. Ya, orang melihat bukan kita lagi, tapi orang melihat Tuhan Yesus. Memang kita pandai marah juga, tetapi ya, Allah itu cemburu. Tuhan pandai cemburu. Pernah dengar? Tuhan itu cemburu. Tuhan pandai marah. Pandai marah. Tapi dia adalah kasih. Ya. Ibu Helen pandai marah juga, kan? Ya. Tetapi dia, biarlah yang dalam semuanya itu menonjol ialah kasih. Kamu tengok saya lah, saya tidak mau cakap-cakap orang. Saya ini selalu produknya. Kamu tengoklah, saya tidak sempurna. Tidak sempurna. Bila kamu tanya, sebut saja Pastor Jipa. Pertama dalam pikiran kamu, ini pastor betul-betul komik, lucu, atau seorang ini, dia ini seorang yang bagaimana? Lemah lembut. Ya. Kalau marah itu jarang aku nampak dia marah. Marah-marah pun mukanya murung saja begitu. Ya. Jadi biar orang sebut saja nama, terus orang dapat gambaran. Ya. Orang yang selalu senyum, sebut saja nama itu, dia orang itu selalu senyum. Sebut saja nama orang, hai, hui, enggak maulah. Oke, biarlah ketika disebut saja macam di hadapan kuasa kegelapan kita sebut nama Yesus, setan bergegar. Ya. Saya percaya kalau kita memiliki semua ini dan ini, ketika nama kita disebut, iblis pun bergegar. Kenapa? Karena nilai-nilai Yesus itu ada di dalam pribadi kita. Itu sebabnya ada orang mengusir anak-anak Skewa, mengusir roh jahat. Mereka itu bukan murid Yesus. Mereka pun ikut tengok-tengok murid Yesus mengusir. Mereka pun mau mengusir. Katanya, dalam nama Yesus keluar. Wah, itu roh jahat. Kau ini, siapa kau ini? Paulus aku kenal. Yesus aku kenal, yang kau ini siapa? Bukan itu saja. Roh jahat itu gunakan orang pergi terkam. Sampai koyak pakaiannya sampai dia lari. Ya. Tetapi pernah juga, ya, sebut saja si Lucifer, Jipa, aku tidak suka kau. Aku tidak suka betul kau Jipa. Kamu masih ingat dulu ketika berdoa pengusiran. Sebut saja. Saya tidak suka itu Helen. Dia punya mata itu tajam. Jangan bawa dia ke Putrajaya. Saya tidak suka. Jadi Pastor Joy cakap, jadi yang di sini nih siapa nih? Kan si Helen ada juga di sana. Artinya, iblis ini pun tengok orang juga. Kalau orang itu mempunyai nilai-nilai, ada nilai-nilai yang daripada yang tersenarai tadi, dan ada kuasa itu, iblis takut. Katakan iblis takut. Sebut nama kita datang pun dia tahu. Karena ada api di dalam yang menyertai kita. Ya, itu ciri-ciri value yang harus kita miliki. Kalau kau mau Roh Kudus mau tinggal, kepenuhan Tuhan itu penuh di dalam dirimu, milikilah yang mana sudah deh ini, yang buah roh dan yang kasih itu. Maka saya yakin, karena semua sifat-sifat itu bertentangan dengan iblis. Iblis tidak suka ketika kita mengusir dengan kuasa. Ada kasih di dalam Tuhan, ada kesabaran di dalam Tuhan. Itu buah roh itu lengkap di dalam diri kita. Plus ditambah dengan kuasa otoritas Tuhan, iblis tidak boleh bertahan. Kau datang saja, kau kena jalan, kena bayang-bayang saja, penyakit boleh sembuh. Kau datang saja, iblis jauh-jauh, iblis akan minggir katanya, akan ke tepi. Saya mau kita semua jadi macam begitu. Jangan yang kalau jalan saja iblis pergi tarik-tarik telinga kita, tarik hidung kita. Dia ketawa, dia bully-bully kita. No. Sudah berlalu masanya. Tapi kamu untuk mendapatkan kuasa itu miliki bro
and crow. Buah roh dan karunia roh. Dan perlengkapan rohani itu semua. Dan saya jamin, saya berani jamin ini 100%. Karena kami sudah lalui, kami sudah alami, iblis takut. Ya, yang dekat dengan kita, roh Tuhan, malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita, dan iblis takut. Itu sebabnya di dalam 100 pengusiran, kita mungkin ada satu, ada yang, itu karena orang itu dia balik. Kita usir roh jahat tapi dia lari, ataupun dia tidak mau percaya. Tapi kebanyakan kita menang. Tuhan Yesus, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi sampai di sini bahwa sekarang kamu sudah tahu, ya. Sebelumnya kamu tidak tahu, sekarang kamu sudah tahu siapa dirimu. Kamu sudah ada di sini. Saya tidak akan ambil masa 5 tahun untuk mengimpartasi, untuk mengajar, untuk mendidik kamu menjadi seorang pahlawan. Ada di tempat lain ambil masa. Tapi di sini saya lihat mungkin paling 6 bulan. Oke? Karena ada banyak perkara juga buat persiapan. Tapi saya mempunyai keyakinan ada orang yang baru beberapa hari, 1 minggu sudah, tapi masalahnya dia akan jadi sombong. Jadi kita tidak mau, ya. Kita mau orang itu balance, seimbang. Dia ada buah roh, ada nilai yang murni, nilai ilahi, tapi dia juga punya kuasa. Ada di dalam dirinya, ada 2. Ada berapa? Ada 2. Dan saya berani berkata, kamu akan hidup lama, jalan jauh. Kamu kena serang bagaimanapun kamu akan boleh tahan. Dan kamu akan menjadi orang Kristen yang matang, yang dewasa, yang tahan tukul, tahan apalagi, tahan lasak, dihantam ada badai, kamu dihempas sekalipun, kamu akan berdiri dan senyum lagi. Karena nilaimu. Saya akhiri sekali lagi. Saya tidak bawa di sini ya. Ada mata uang 100. Kamu pernah nampakkan mata uang 100? Kamu ambil uang itu baru dari bank, tapi kamu ambil, dia kasih begitu dia. Ya, jangan dikoyak. Kamu sebegitu, kamu hampas dia kuat-kuat, dan kamu pijak dia. Lalu dia tahu kamu ambil, dan kamu buka. Memang dia sudah keriput sudah, tapi kamu pergi kedai, kamu beli barang, kamu beri kepada orang itu, dia mau terima atau tidak? Nilainya ada. Walaupun dia dihempas-hempas, jangan saja kamu buat kacamata yang sultan, yang agung tuh, kamu tambah lagi misalnya di sini, itu memang mereka tidak mau terimalah. Kalau kau buat tanduk lagi, dia tidak akan terima. Jangan juga dikoyak, ya. Itu berbicara mengenai apabila kamu tulis sesuatu, kamu menconteng. Itulah orang ada peribahasa, jangan menconteng arang di muka. Kamu tahu artinya? Menconteng arang itu mengaibkan, memalukan diri sendiri. Jadi jangan. Biarlah kamu orang katakan apa saja, orang dihampas-hampas apapun, tapi kamu tetap, nilaimu tidak pernah berkurang. 100 itu dia tidak akan naik nilainya, karena memang 100, tapi dia tidak juga akan turun. Nilainya tetap sama, walaupun dihempas-hempas, masuk di seluar, di washing machine, pusing, keluar masih juga, ya. Jadi itulah gambaran. Kalau kau 100 lah. Kalau kamu 50 ringgit lah. Kalau kamu yang 20 ringgit, itu nilai masing-masing. Oke, jadi jangan mau membanding-bandingkan, yang satu ini nilai 5 ringgit. Tapi ada hati dia mau banding dengan 100. Tidak sama nilainya, ya. Jadi apabila kau 5 ringgit, kau berfungsi sebagai 5 ringgit. Nanti kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, kata Tuhan, engkau usahakan, engkau rajin, maka Tuhan akan tambahkan nilaimu. Ya. Kalau semua nilai-nilai ini kamu pelihara, kamu minta Tuhan, berilah aku kasih, berilah aku sukacita, berilah kamu minta. Itulah nilaimu. Apabila kita lengkap nilai-nilai itu semua, kamu bukan lagi 5 ringgit, bukan 50, bukan 100. Tapi berapa mata uang yang paling besar dalam satu kertas? 10 ringgit Malaysia.
100. 1.000 adakah? 500? Dulu adakah? Dulu ada. Ya. Tapi kalau tidaklah, kalau kita pakai 100, paling tinggi lah itu satu kertas. Kita tukar pergi US dollar. 100 US dollar itu 400 lebih. Apa mata uang yang paling tinggi di seluruh dunia? Pound sterling. Tuhan, jadikan aku pound sterling. Ya. Yang paling tinggi 100. Yang lain ada juga 100, tapi dia kesian rendah di bawah. Itu kalau kamu paham maksudnya ini, kami sama-sama pasta. Dan sama-sama pasta. Tapi dia pasta apa? Pasta rupiah, pasta ringgit, pasta piso di Filipina, pasta baht Thailand, pasta yen di Jepun, atau pasta pound sterling. Ya, jadi itu semua. Bagaimana kalau kita minta nilai-nilai itu di dalam diri kita, itulah Tuhan angkat. Dimanapun kau pergi, memang kau 100, sama-sama 100, tapi orang lebih respect. Memang kami sama-sama pasta, tapi orang akan lebih respect. Tidak tahu kenapa. Cobalah kalau di Ampai sana, 100 rupiah, 100 apalagi baht, 100 ringgit, 100 US Singapore dolar, Sing dollar, atau US dollar dan pound sterling. Semua 100, mana orang pergi ambil pertama? Kalau tidak tahu itu diambil yang ringgit punyalah. Tapi kalau orang tahu pasal mata uang nilai, dia akan ambil kata Sitian tadi, pound sterling. Oke? Kamu paham maksud saya? Nilai itu sangat penting. Nilai sangat penting. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sekarang sudah tahu. Yang tadinya kami tidak tahu, kami pikir kami ini hanya yang biasa-biasa saja. Kami ini hanya orang yang ya sama seperti orang yang lain. Tetapi Bapa di surga, Engkau sudah menyatakan kepada kami, ketika Tuhan menyatakan secara sederhana bahwa di depan kami ini ada buah-buah roh dan ada karunia roh, bro and crow. Tuhan, kami mau hidup seimbang. Kami mau tumbuh seimbang. Bapak, supaya hidup kami ini bisa mencapai tahap yang semaksimal di dalam hidup kami. Kami mau merasakan kepuasan hidup mengikuti Tuhan. Banyak cabaran, banyak penderitaan, tapi sukacita yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau setia. Kami mau tetap setia. Karena orang yang setia akan diangkat oleh Tuhan. Akan dilipat gandakan lagi Tuhan nilainya. Terima kasih. Terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya dapat merasakan Tuhan mau berbicara. Haleluya. Kamu terus berdoa dan terus berdoa. Haleluya. Saya dapat melihat perkataan mengurus. Aku mau mengurus kehidupan orang ini, kata Tuhan. Aku mau mengurus. Saya tidak tahu apa kada sahadera. Aku mau mengurus kehidupanmu supaya lebih tertib, supaya lebih tersusun. Karena aku mau memakai engkau menjadi alatku yang tajam. Kada shiel karbanastana. Kada namarka dastohon. Orang yang mau mengurus hidupnya. Orang yang mempersembahkan hidupnya untuk diurus olehku, kata Tuhan. Aku akan mengurus hidupnya, hidup pribadi keluarganya. Aku akan mengurus sehingga semuanya tersusun, teratur. Dan dalam waktu yang singkat, waktu yang sedikit yang ada, dia boleh banyak melakukan perkara untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Aku mau kamu mempersembahkan hidupmu ke dalam tanganku. Hidupmu itu sangat bermakna, sungguh berarti bagi hidupmu. Engkau hanya punya satu kehidupan, dan kehidupan itu akan segera berlalu. Oleh itu, kadesah, peliharalah, jagalah
Uruslah kehidupanmu itu dengan sedemikian rupa supaya engkau selagi berada di bumi ini, engkau rasa menemaskan engkau membawa sesuatu, membawa yang harum di hadapanku. Lahor, apa yang kau lakukan di muka bumi ini itu adalah sebagai korban persembahan. Dan ketika engkau kembali ke tempat di mana engkau khoros yang telah kusediakan, engkau akan dan mengucap syukur, dan engkau akan sungguh penuh dengan kesyukuran dan sukacita karena engkau telah melakukan yang tepat, engkau melakukan yang terbaik ketika engkau berada di muka bumi ini. Ra'asyaikana dahari, berubahlah budi pekertimu, menjadilah seorang anak, jadilah seorang hamba ra'asyikar, supaya aku boleh membantu engkau. Da ada syekende khabarna de arhabala barhasada, jangan membangun tembok. Jangan membangun tembok antara engkau dan aku, kata Tuhan. Aku mau engkau merendahkan diri sebagai anak kecil, menjadi seorang hamba yang setia. Maka aku akan mengangkat, aku akan membantu engkau, akan mengubah engkau, mentransformasi engkau menjadi seorang kedas utusan surgawi di muka bumi ini. Haleluya rabasan. Aku akan mau melakukan lagi, melipat gandakan pekerjaanku di tempat ini. Aku mau kamu mengatur barisan, aku mau mengatur strategi, aku mau kamu mulai dari pribadi masing-masing. Peliharalah, bangunlah, pupuklah nilai di dalam diri. Oras syeka, apa yang sudah aku terangkan sebentar tadi, itulah harus kamu minta, kamu perhasyeka dan nanaka, kamu perhatikan, kamu pelajari, selidiki, dan kamu mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena ketika semua nilai ini ada di dalam dirimu, semua buah itu ada di dalam dirimu, maka engkau layak menjadi duta. Era syokohodunlaka, hara kepenuhanku ada di dalam engkau, karena engkau memiliki ciri-ciri kepribadianku, kata Tuhan. Dan engkau layak kupercayakan kuasaku. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ra'aba syekenan kalka, jangan engkau mengambil sifat-sifat, nilai-nilai dari bumi ini, dari dunia ini. Roho seketendah itu hanya menyakitkan, menjengkelkan hatiku, kata Tuhan. La arabaseenaka, sudah jelas, sudah kuperkosadena, sudah kuperlihatkan, sudah tercatat, tertulis di dalam firmanku. Kamu pelajarilah itu, kamu renungkan siang dan malam, maka itu akan menjadi sebati, menjadi milikmu. Setiap nilai itu adalah roh. Oh haleluya. Setiap nilai itu kasih, sukacita, kesabaran itu adalah roh. Ketika kamu memintanya, maka roh itu akan masuk di dalam kau. Roh kasih, roh sukacita, roh kesabaran, roh kelemah lembutan itu akan menjadi sebagian di dalam hidupmu. Haleluya. Dan dikosyehia mana, maka engkau akan dipanggil bukan manusia biasa lagi, tapi engkau adalah manusia ilahi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan pada Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kami mau mempraktekkan, kami mau hidup dan bertumbuh seimbang, bro dan kro. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kamu ingat poin-poin itu, dan dalam waktu 1 bulan lebih kamu akan menjadi seorang yang diubah oleh Tuhan. Oke, kita akan menjalankan kutipan persembahan dan kita akan berdoa, dan sementara itu pengumuman dijalankan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami sekarang mau